Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat tentang kaum yang tampak alim ketika berkumpul, namun zalim pada diri sendiri tatkala sendirian dan sepi. Kaum ini muncul pada akhir zaman menjelang hari kiamat. Mereka melakukan maksiat yang dianggap sepele, namun faktanya justru menghancurkan pahala dari amalan yang sudah dilakukannya. Bahkan meskipun amalan yang dimiliki sudah setinggi gunung Tihamah, namun pahalanya tetap akan musnah. Tindakan maksiat ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan berani serta menganggap remeh dosa. Lalu apakah kita termasuk dalam kaum yang dikatakan sang Nabi? Berikut ulasannya. Manusia kerap kali menganggap remeh dosa, sehingga mengabaikan tindakan-tindakan yang dianggap tidak merugikan orang lain. Padahal meskipun tidak terhitung menyakiti orang lain, namun apa saja yang melanggar larangan Allah tetap saja berbuah dosa, termasuk melakukan maksiat di kala sepi. Di era kini, saat-saat sepi justru memiliki potensi yang besar bagi diri untuk melakukan tindakan melanggar perintah ilahi. Misalnya dengan kecanggihan teknologi, manusia bisa searching hal-hal yang sangat dilarang agama, seperti menonton film porno, melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, membaca artikel yang menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh tindakan yang melanggar tersebut. Masih banyak tindakan lain yang juga bisa menghancurkan pahala yang sudah dikumpulkan selama ini. Keadaan seperti ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari. Dari Sauban, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran." Sauban berkata, "Wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, "Adapun mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana, apakah kita termasuk dalam kaum yang menggunakan sepi untuk bermaksiat? Tidak hanya tindakan, bermaksiat dengan pikiran-pikiran yang melanggar aturan juga mampu memusnahkan pahala. Karena faktanya, sesama manusia memang tidak mengetahuinya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 108 yang artinya, "Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan." Quran surat An-Nisa ayat 108. Sahabat yang beriman, semoga setiap waktu dan segala kondisi kita tetap meneguhkan iman untuk setia hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga niat bertindak untuk bermaksiat di kala sepi dapat terhindari. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tanpa kita sadari, kita adalah hamba yang selalu berbuat maksiat setiap harinya. Bila dihitung-hitung dari beranjak dewasa hingga saat ini, pasti tak terhitung banyaknya maksiat yang kita lakukan. Akan tetapi Allah Sang Maha Pengampun selalu memaafkan sebesar apapun dosa kita selama nyawa belum sampai tenggorokan. Setan akan terus menggoda manusia hingga hari kiamat tiba. Ada 3 pokok maksiat yang harus kita garis bawahi agar tidak terjebak di dalamnya. Apakah saja itu? Pokok-pokok maksiat baik yang kecil maupun yang besar yaitu: 1. Bergantung hatinya kepada selain Allah. 2. Mengikuti kekuatan marah. 3. Menaati kekuatan syahwat. Hasil puncak ketergantungan hati kepada selain Allah adalah syirik dan berdoa kepada selain Allah. Hasil puncak mentaati kekuatan marah adalah pembunuhan, dan hasil puncak menaati kekuatan syahwat adalah zina.
Allah mengumpulkan 3 pokok ini dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapatkan pembalasan atau dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. 3 pokok ini saling menyeret kepada satu sama lainnya. Syirik menyeret kepada berbuat zolim dan zina, sebagaimana ikhlas dan tauhid dapat menyelamatkan seseorang dari keduanya. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, demikianlah agar kami memalingkan dari perbuatan buruk dan zina. Sesungguhnya ia, Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang diikhlaskan. Quran Surat Yusuf ayat 24. Oleh karena itu, semakin tauhid seseorang itu lemah di hatinya, maka semakin kuat kesyirikan dan perbuatan kejinya. Ayat yang semakna dengan ini juga adalah firman-Nya, maka sesuatu yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Asy-Syu'ara ayat 36-37. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa apa yang ada di sisinya lebih baik bagi orang yang bertawakal kepadanya, dan ini adalah tauhid. Kemudian Allah mengabarkan bahwa mereka meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji ini adalah meninggalkan kekuatan syahwat. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka apabila marah segera memberi maaf, ini adalah meninggalkan kekuatan marah. Dalam ayat tersebut Allah mengumpulkan antara tauhid, iffah atau menjaga kehormatan dan keadilan. Inilah poros seluruh kebaikan. Sahabat yang beriman, semoga kita senantiasa menjauhi 3 pokok maksiat tadi. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah